pidana internasional dan bagaimana hubungan hukum pidana internasional tersebut dengan hukum nasional. Baik, kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, kita akan membahas sejarah perkembangan hukum pidana internasional dari era abad ke-16 sampai ke-16 Masehi hingga era Tokyo Trial. Pada masa era ke-16 sampai 18 Masehi ini merupakan era kerajaan Romawi yang berada di bawah kekuasaan Kaisar Justinius, yang pada masa saat itu Justinius telah memberikan dukungan perdamaian terhadap seluruh kerajaan Romawi dan kerajaan jajahannya. Peraturan tentang perang ini diperjelas pada sebab yang layak dan dilaksanakan dengan cara yang benar. Peraturan ini berasal dari pengajaran hukum yang diberikan oleh ahli-ahli hukum, diantara lain Cicero dan Sir Augustine. Setelah era ini terdapat perang salib, yang mana perang ini diawali dengan munculnya kejahatan di laut Persia, yang mana kejahatan ini merupakan musuh bagi semua bangsa karena merusak hubungan perdagangan antar bangsa yang sangat penting pada masa itu. Setelah perang salib ini kemudian masuk pada era Francisco de Vitoria tahun 1480 sampai 1546, di mana pada saat era ini terdapat penyebarluasan agama Kristen dengan metode kekerasan dan kekejaman, terutama yang dilakukan oleh kerajaan Spanyol kepada pribumi India. Lalu kemudian muncul seorang profesor teologi bernama Francisco de Vitoria ini yang kemudian memperingati kerajaan bahwa ancaman dan perang tidaklah dibenarkan dengan alasan perbedaan agama, penyerbuan kerajaan, dan kemungkinan dengan adanya alasan untuk self defense. Pandangan-pandangan dan ajaran Vitoria ini dikatakan sebagai tombak sejarah bagi perkembangan HPI pada masa itu dan yang akan datang. Selanjutnya ada era ke-16 sampai 18, muncullah penulis-penulis terkenal seperti Alberto Gatelli, Francisco Ceres, Samuel Purfendorf, dan Amos de Vatel yang telah membahas dan mencari dasar-dasar hukum suatu peperangan. Lalu kemudian ada perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia I. Ternyata dalam praktek hukum internasional tidak berhasil melaksanakan penentuan yang ada di dalam, seperti penentuan dan penjatuhan pidana atas penjahat perang. Kemudian kita masuk ke dalam era 1920, di mana pada era ini terdapat upaya pembentukan Mahkamah Pidana Internasional setelah terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa pada kala itu. Selanjutnya pada tahun 1927, LBB telah membuka era baru dalam sejarah hukum pidana internasional dengan menetapkan perang agresi yang merupakan international crime. LBB sendiri merupakan awal kodifikasi dalam bidang hukum pidana internasional. Namun pembentukan Mahkamah Pidana Internasional yang dapat menetapkan telah terjadinya pelanggaran atas kodifikasi tersebut masih belum serius ditanggapi. Lalu kita masuk ke era pasca Perang Dunia II. Di masa ini melahirkan sebuah tindak pidana baru yang merupakan pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian. Pelanggaran tersebut dalam bentuk kejaman yang tiada tara dan pertanggungjawaban hukum perang yang tidak sebanding oleh pihak tentara Jerman dan sekutunya. Setelah era pasca Perang Dunia II, kita masuk tahun 1946 atau masa Nuremberg Trial yang berada di bawah pimpinan Adolf Hitler dan telah menaklukkan beberapa negara pada masa itu, yang mana membuat tahun ini menjadi tahun kemenangan bagi Nazi Jerman. Dan di waktu yang bersamaan, bahkan jauh sebelum ini, Hitler telah melakukan genosida terhadap bangsa-bangsa Yunani di seluruh dataran Eropa, yang kemudian ditetapkan sebagai pembuatan yuridis gentium oleh PBB. Selanjutnya pada tahun 1947, masalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional diserahkan kepada International Law Commission, dan kemudian melalui PBB telah sepakat dan menetapkan kejahatan-kejahatan yang mengancam dan merugikan serta merusak tanah kehidupan masyarakat internasional. Yang mana kejahatan ini diantaranya agresi, kejahatan perang, pembahasan etnik tertentu, pembajakan laut, hingga penculikan dan narkotika. Selanjutnya dalam revolusi PBB tanggal 21 November 1947, di mana sampai pada awal abad ke-20, hukum pidana internasional belum memasyarakatkan di kalangan pakar-pakar ilmu hukum negara yang menganut sistem common law. Pengakuan secara internasional terhadap pentingnya International Criminal Law (HPI) yang pertama kali terjadi melalui resolusi yang
diajukan oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tanggal 21 November 1947. Resolusi menekankan bentuknya suatu panitia kodifikasi hukum internasional atau Document on Codification of International Law yang bertugas merumuskan prinsip-prinsip hukum internasional. Dan yang terakhir ialah era Tokyo Trial yang berdasarkan putusan pengadilan internasional di Tokyo, Jepang. 7 orang pemimpin negara pada era Perang Dunia II menjalani hukuman mati. Pengadilan di Jepang ini merupakan lanjutan dari pengadilan Nuremberg, Jerman yang dilakukan untuk pengadilan para pejabat perang. Bukti lain mengenai perkembangan melahirkan HPI antara lain yang pertama adalah perjanjian mengenai piracy, kedua yuridis kriminal dan badan-badan internasional, ketiga konvensi menentang teroris, keempat hukum internasional di dalam kerangka kerja PBB. Kita lanjut ke dalam materi kedua, yaitu mengenai hubungan pidana internasional dengan dana nasional. Mengenai hubungan antara hukum pidana internasional dan hukum nasional, tidak terlepas dari hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Terdapat dua pandangan mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yaitu pertama, paham dualisme yang bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumberkan pada kemauan negara, maka hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya. Akibatnya dari pandangan dari paham dualisme ini bahwa menurut pandangan ini kaidah-kaidah perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumberkan atau berdasarkan pada perangkat hukum yang lain. Akibatnya kedua adalah bahwa menurut pandangan ini tidak mungkin ada pertentangan antara kedua perangkat hukum ini. Yang mungkin adanya penunjukan Renvoy. Akibat lain yang penting pula dari pandangan dualisme ini bahwa ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku di dalam lingkungan hukum nasional. Dan yang kedua, paham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan daripada seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dalam menangkap pemikiran ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat daripada pandangan monisme ini adalah bahwa antara dua perangkat ketentuan hukum ini mungkin ada hubungan hierarki. Persoalan hierarki antara hukum nasional dan hukum internasional ialah melahirkan beberapa sudut pandang yang berbeda. Dalam aliran monisme mengenakan masalah hukum manakah utama dalam hubungan antara hukum nasional dan hukuman internasional ini ada di pihak mengapa bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional yang utama adalah hukum nasional. Paham ini adalah paham monisme dengan primat hukum nasional. Paham lain yang berpandangan bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional yang utama adalah hukum internasional. Pandangan ini disebut paham monisme dengan primat hukum internasional. Baik, sekiranya itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.